Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Kali ini, Tole kembali mengajukan pertanyaan kepada Lek Narto tentang peristiwa Yesus yang dianggap oleh ahli-ahli Taurat bahwa ia kerasukan Beelzebul. Nah, bagaimana jawaban dari Lek Narto? Kita ikuti setelah pembacaan dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malam itu, angin lembut berhembus di desa, membawa aroma segar dari ladang yang baru dipanen. Lek Narto, Yusukem, dan Tole duduk di ruang tengah rumah mereka, menikmati waktu bersama setelah seharian bekerja. Tole yang selalu haus akan pengetahuan tentang ajaran Yesus kembali memulai percakapan. Pak, Bu, aku baru saja membaca tentang Yesus yang berbicara tentang siapa yang merupakan keluarganya. Ada bagian di mana dia mengatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Allah adalah saudara, saudari, dan ibunya. Apa yang sebenarnya Yesus maksudkan dengan itu? Lek Narto tersenyum dan menatap Yusukem, memberikan isyarat untuk memulai. Yusukem dengan kelembutan seorang ibu memulai penjelasan. Le, cerita itu ada di Injil Markus. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar di sebuah rumah yang sangat penuh dengan orang banyak. Begitu banyak orang berkumpul hingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Saat itu, keluarga Yesus mendengar tentang kesibukannya, dan mereka pergi untuk membawanya pulang karena mereka khawatir. Tole mengangguk,
tertarik dengan kisah itu. Kemudian bertanya lagi, "Lalu, apa yang terjadi, Bu?" Leonardo melanjutkan cerita. Ketika keluarga Yesus tiba, mereka berdiri di luar dan menyuruh orang memanggil Yesus. Orang-orang yang berada di dalam rumah memberitahukan Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar mencarinya. Tetapi Yesus menjawab, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dia kemudian melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Tole merenung, mencoba memahami makna mendalam dari kata-kata Yesus. Kemudian melanjutkan, "Apa yang Yesus ingin katakan dengan itu, Pak?" Lalu Yusuke menjelaskan dengan penuh kelembutan. Yesus ingin menunjukkan bahwa keluarga sejati bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga berdasarkan hubungan spiritual. Mereka yang melakukan kehendak Allah adalah bagian dari keluarganya. Ini berarti bahwa kita sebagai pengikut Yesus adalah keluarga rohaninya ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Leonardo menambahkan, kasih dan komitmen kepada Allah membuat kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang setia kepada Allah adalah saudara, saudari, dan ibunya. Hal ini memperluas pengertian kita tentang keluarga, mengingatkan kita bahwa dalam iman, kita semua adalah saudara dan saudari satu sama lain. Tole mengangguk dengan penuh semangat. "Aku mengerti sekarang, Pak, Bu. Jadi, kita semua bisa menjadi keluarga Yesus jika kita hidup dengan kehendak Allah." Leonardo tersenyum dan merangkul Tole. "Bener, Le. Itulah yang membuat iman kita begitu kuat dan penuh kasih. Kita semua adalah satu keluarga besar dalam Yesus Kristus, saling mendukung dan menguatkan dalam perjalanan iman kita." Kemudian Yusuke menambahkan lagi, keluarga rohani ini juga berarti kita harus memperlakukan semua orang dengan kasih dan penghormatan, seperti kita memperlakukan anggota keluarga kita sendiri. Kita harus saling membantu, saling mengasihi, dan saling menguatkan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Malam itu dalam kehangatan keluarga yang penuh kasih, Tole merasakan ikatan yang lebih kuat dengan orang tuanya dan juga dengan komunitas iman mereka. Dia memahami bahwa menjadi bagian dari keluarga Allah adalah anugerah yang besar dan tanggung jawab yang mulia. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah percakapan keluarga Leonardo. Dari percakapan itu tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan bahwa keluarga sejati bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga berdasarkan hubungan spiritual. Mereka yang melakukan kehendak Allah adalah bagian dari keluarganya. Dalam iman, kita semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, saling mendukung dan menguatkan dalam perjalanan iman kita. Keluarga rohani ini mengingatkan kita untuk memperlakukan semua orang dengan kasih dan penghormatan, serta menjalani hidup yang setia kepada kehendak Allah. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi bagian dari keluarga Allah dengan hidup sesuai dengan ajaran Yesus, saling mengasihi dan menguatkan satu sama lain dalam kasih Kristus. Terima kasih dan berkah dalam.